Senyores. Joni my friend. Nah, dia lama Jon. Welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita lagi ada di markas besarnya Kevin Mon ya. Iya, Fine Gloss. Iya, ini di Fine Gloss. Kenapa sih mobil 180.000 juga di coating, Jon? Lu pengen buktiin kan? Sebenarnya gini kayak. Coating itu ibarat lu beli baju mewah. Iya. Maksud gua gini loh, ini bukan sesuatu yang harus ada di mobil lu. Tetapi ketika ini ada di dalam mobil lu happy ngeliat mobil lu bersih. Lu happy ngeliat mobil lu gampang dicuci, bener gak? Iya bener. Jadi ini adalah kebutuhan sekunder ketika lu membeli mobil. Iya. Tapi ada baiknya ketika lu mempunyai mobil, lu melakukan perawatan dan juga detailing serta ceramic coating. Jadi gini Jon, tadi Kevin juga cerita kan, kalau misalkan lu coating mobil, itu dia mempunyai bahan coating yang berbeda-beda ketika warna mobil masing-masing. Dan juga ketika detailing awalnya, kalau nggak matang hasilnya juga nggak maksimal, Jon. Iya. Makanya lo iya aja lo. Iya bener, gue juga dengerin. Jadi beda warna, beda obat. Beda warna, beda obat. Nggak semuanya sama. Ya, jadi kalau obat yang kayak gini lebih enak gitu. Lebih di warna ini lebih basah, kelihatan basah. Kalau obat ini. Tapi gini Jon, ketika lu coating, mobil terlalu kelihatan basah sekali juga jelek dong. Iya sih. Iya kan? Iya. Jadi makanya sebenarnya ketika lu coating ya lu tergantung selera lu aja, lu bagus di mana ya kan. Tapi ini sih berubah. Ya jujur to be honest, hasilnya ya memang sih never fail bro. Kita kalau coating di Fine Gloss nggak pernah ini. Jadi bener, makanya nggak pernah salah lah. ketika teman-teman mau ngoting di tempat si Kevin ngantri ya wajar ya kan. Oke, balik lagi ke mobilnya Jon. Mobil ini setelah makeover yang lumayan banyak, kita lihat bannya juga pakai Michelin Primasi 4. Apa ya Jon? Kenapa Jon? Gua bela-belaan tetap ganti Michelin walaupun kemarin udah pakai Toyoshi One S. Gak tahu Jon. Pokoknya lu selalu Michelin, gue juga bingung. Ya, jadi karena ketika kita pakai ban Michelin ini adalah ban menurut gua yang paling nyaman di mobil apapun. Harga nggak salah lah. Ya. Harga nggak bisa bohong. Dan memang ternyata harga Michelin sekarang ini udah naik. Kepala dua. Iya. 235 50 18. Ini adalah perfect fitment ketika lu pengen bangun Innova yang proper tanpa harus mengganti lowering kit. Bener gak Ken? Iya. Tapi ketika di lowering kit dipendekin pun masih ganteng. Masih kan? bagus ya. Ya, pelek ini lebarnya 8,5 rata. ET-nya berapa ya? ET-nya gede 38. Ya, ini velg NK Racing NT03. Jadi banyak banget yang ngomongin kenapa nih velg ada terus di Euro. Bohoki Jon. Iya, kalau mobil ini pakai velg ini kalau ini dijual gimana? Nggak mau dijual dong ini. Mobil ini nggak dijual. Nggak dijual kan? Ya, walaupun Kenny suka ngecengin gua. Jadi kemarin waktu bawa mobil ini apa kan? Iya digas gitu Jon. Ya, oke kita buka kap mesinnya Jon. Oke. Oh iya buka mesin. Ini udah harus dibuka Jon kap mesin ini. Kita kasih pembuktian deh. Jadi kemarin setelah pasang extra fan, gua ngerapihin wiringnya lagi Ken. Wiringnya gua rapihin lagi, lalu ditambahin pivot mega engine. Kabel groundnya pasang di Koacien. Kalau yang kalian nggak tahu Koacien ada di Pasar Senggar. Ini nomornya Koacien tuh. Jadi dia masang kabel ground yang ini nih Ken. Iya. Ini satu. Rapi banget. Oh rapi Jon. Udah deh. Koacien udah nggak ada lawan deh Jon. Itu lu kalau kesana lu mesti dari pagi. Iya dari pagi dan juga ngantri. Jadi lu harus sabar-sabar juga. Kalau mau ke sana harus untung-untungan ketika lu bisa dapat jadwal. Ya kayak ke Kevin Mon, Jon. Iya. Hoki-hokian, Jon. Kalau jadwalnya lagi pas ada ya ada, kalau enggak ya enggak ada. Kayak gini nih mau masuk nunggunya sebulan, Jon. Iya, tapi kan puas, Jon. Oh iya, udah pasti. Sabar dikit daripada lu coating 2 kali. Udah pasti. Ya kan? Matanya emang kalau orang mata genit gitu, Jon. Kalau ngeliat mobil jago dia, Jon. Kalau ngeliat cewek. Obat coatingnya dibeda-bedain, Jon. Iya, kalau kayak lu kan gak genit. Enggak, kok gua lagi. Oh iya, lu gak genit kan. Lu kalau lihat cewek malah lu nggak mau ngeliat. Kalau lihat mobil gua demen, Jon. Iya, kalau ada keindahan lihat boleh, pegang jangan. Aduh, bener nggak usah lihat, Jon. Udah kepengen nih. Oke, ternyata setelah ditambahkan extra fan di sini, lalu penambahan kabel ground, oli-oli sudah diganti semua, tenaga yang bertambah. Nggak terlalu banyak. Dengan remap, ini tambah remap lagi ya? Remap. Oke, tenaga bertambah, tetapi ketika lu punya ekspektasi yang tinggi, jangan samain kayak diesel ya. Nah, sorry to say, lu nggak bakal bisa samain kayak diesel, makanya Kenny selalu
bilang ini mobil. Tapi atau torsinya mobil. lebih berasa sih. Torsinya lebih berasa. Ketika lo ngegas, responsif dari gasnya juga lebih berasa. Mungkin yang selanjutnya akan dilakukan adalah mungkin penggantian keempat businya, lalu coil pack-nya diganti. Iya, sama ganti mesinnya. Ya, sekalian ya. jadi jadi dua apa? 2 KD. Jadi 2 KD aja. 2 KD. Ya, memang kalau kita lihat secara signifikan, tenaga 2 KD itu kalau di grafik, John, kayak ini lo tinggi lu segini, ya kan? Ini gua segini gitu. Ini tenaga torsinya, John. Iya. Tapi ketika lo membeli mobil bensin, ya lo mencari kenyamanan. Suaranya lebih nggak ada. Ya, apalagi begitu viscofan-nya dicabut dengan adanya extra fan, suaranya lebih halus. Dan juga kenapa kita baru review sekarang, John? Udah gue pakai 1000 km, John. Iya, udah lu tes. Ya, temperatur stabil di bawah setengah ya? Di bawah setengah, iya, di bawah setengah. Lalu kaki-kakinya juga udah diganti. Kaki-kaki baru sih, gila sih. Top. Gila sih. Semuanya baru. Top, ya, top. Jadi kaki-kaki semua baru. Oh iya, ini shockbreaker ternyata bener. Pakai Innova Ribbon depannya, iya. Tapi lebih nyaman, John. Lebih nyaman. Jadi kalau lu mau lebih nyaman lagi, depan pakai Innova Ribbon, belakang pakai yang biasa, yang Innova Dia. Itu Kayaba Indonesia ya. Kapan kan kita pakai Kayaba ori? Iya, Astra by Kayaba, by KYB. Jadi itu salah satu ininya. Lalu karet busing-busingnya semua diganti full. Tie rod, link stabil semuanya diganti. Enak. Jauh sih, jauh. Kalau lu mau lebih enak lagi, John, shock belakang pakai Provender. Depan biarin aja. Kenapa gitu ya? Biar lebih empuk. Udah gue cobain punya si temen gua kemarin. Siapa? Ada bensin juga? Enggak, bukan. Bensinnya full consumption-nya. Paling top 1:7. Apa karena gue geber terus ya? Kalau misalkan nggak geber, gue belum coba. Gila sih. Jadi kan kemarin mau biar gue kan mau nyoba, John. Extra fan-nya bakal jebol nggak kalau digeber? Enggak lah, nggak bakal jebol. Iya, enggak ya? Enggak, aman John. Oke, terus kita juga kemarin sudah memasang audio. Bagaimana kata Koniki? Kita nonton dulu. That brought the sun and the flowers where there used to be rain. Yang punya mobil siapa? Johnny my friend. Johnny my friend. Selo W8E ini sih amazing. Amazing ya kok. Ya, subwoofer 7 juta. Subwoofer 7 juta. Masih kegedean level 1. Oke. Udah rame tokonya. Kalau sampai jelek, ya berarti lu Bro, lu tahu kan, zaman dulu pertama kali orang main SQ, depan two-way sama sub cukup kan? Ini sistemnya seperti itu. Sistemnya seperti itu. Iya. Kok toko rame, puji Tuhan. pakai sajen nggak? Gue seneng loh, lo tau gak kok? Ini Biasanya kita dikasih sajen. lo pernah gak kok nuningin mobil orang, lo dikasih uang rokok sama yang jual? Enggak, paling dikasih burger, paling dikasih hits. Oh, gara-gara hits. Oke teman-teman, jadi di vlog Innova Bensin kali ini, mobil ini khusus dianterin sama Ko Teddy Niki Motor. Nah, untuk vlog lebih lanjutnya pas nyobain audionya, lu orang nonton aja di channelnya Ko Teddy ya. Om Dimas, tolong keluarin channelnya ya. Katanya masih fakir view nih, kasihan ya kan. Udahlah, nonton lah. Bener. Emang sih ngebosenin kalau dia ngomong. Tapi lo boleh tes di kuping lo, tuningan dia, John. Udah deh. John, udah gue udah nyobain dapur masing-masing, dapur lain-lain. Udah, gue udah cocok sama micinnya Ko Teddy. Iya. Nggak pakai micin, Bos. Nggak pakai? Nggak pakai. Pure? Pure. Oke, Ko. Selama for the past 3 months kenal gua, customer seperti apa yang menjadi experience berat buat lu? Lu ceritain ke gua jujur. Kalau mau ngomong experience berat sih, kayaknya udah kita alamin bertahun-tahun yang lalu. Kan kita toko udah lama ya. Kita mulai berdiri itu 2003. 2003 udah hampir 20 tahun, Bos. 20 tahun lo. Udah hampir 20 tahun. Oke, dari toko only kaca film sampai toko yang udah jual tape-tape biasa gitu ya.
tip-tip yang kelas ece-ece lah gitu kan, sama speaker-speaker standar gitu ya, yang agak ya nggak ada yang bermerek lah gitu ya, sampai naik level ke main yang apa, udah lebih specialized, udah main instalasi prosesor segala macam gitu ya, tapi masih banyak main brand lokal gitu kan ya, sampai udah kebakar tuh kok ambil isep. Iya, mulai ininya sih pas pandemi sih ya. Tuh kan ngebosenin kan? Bener kan gue bilang? Panjangan ya. Udah dah, nggak usah cerita dah. Enak roasting dia, John. Gue di roasting abis-abisan. Oke, jadi gini John, teman-teman, buat yang nonton pasti juga udah pernah juga yang ada experience sama Ko Teddy juga. Kesimpulannya nih kok, gue kasih kesimpulan dulu ya kok. Dari beberapa kali lu tuningin mobil gua, lu itu pinter baca kemauan customer. Contoh, ada customer gue yang HRV tuh si Alvin. Ya kan, lebih pelit dari gua dia, ya nggak? Iya. Tapi lu bisa ambil hati dia. Yang punya, yang orangnya nonton loh. Oh, udah pasti nonton. Iya. Udah kawin 2 kali tuh, ya, udah kawin 2 kali tuh dia. Buset. Iya, yang kedua bahagia dia. Ya. Nah, untuk toko audio dia udah 2 kali juga kok. Lu yang kedua dan dia sudah bahagia. Iya. Ya kan? Yang ketiga Martin. Yang nyeting Venturer, akhirnya balik lagi X-Trail. Itu juga udah berbagai toko audio sudah dia cobain kok. Dan menurut dia, lu yang bisa baca kemauan dia, oh anjing gini loh caranya bikin kuping gua enak gitu loh. Jadi for some reason teman-teman yang nonton, nggak semua audio mahal itu bisa enak. Betul. Nggak semua barang murah itu nggak enak. Ya kan? Jadi implementasikan barang menjadi audio yang bagus di kuping itu sebenarnya tergantung gimana lu cara baca customer. Karena istilahnya begitu tuner fine tuning sesuatu di dalam mobil, orang itu kan pasti punya ideologi sendiri kok. Contoh gini, ada customer yang ngomong ke lu, kok gue maunya bassnya gede gini. Tapi sebenarnya bukan itu yang dia cari, iya kan? Nah, betul. Kalau lu nggak bisa baca apa yang dimauin customer kan susah. Nggak bisa ketemu kebutuhannya. Kebutuhannya gitu. apa? Kalau kita biasanya memang selalu ya, satu project itu selesai, saat yang menurut gua sangat krusial itu adalah saat kita mencoba bareng untuk pertama kalinya. Kayak lu tadi masuk ke mobil Innova pertama kali. Respon yang lu keluarkan itu yang gua tangkep. Makanya waktu gua bilang gua suruh tuning ulang bass yang enak, lu agak sedih ya? Itu agak sedih ya? Gua tahu lu lagi roasting gua. Itu kartu sendiri kan? Ya, itu momen krusial ya. 8 in bisa segitu sih hebat sih. Hebat. Iya lu hebat. Oke. Terus gue cuma mengeluarkan apa yang bisa dari barangnya. Iya. Tapi gua kasih tahu kok, lu pemain audio di BSD. Maaf nih, maksudnya ruko lu nggak segitu megahnya kayak toko audio lain, customer lu penuh, gua akuin jempol. Karena gini kok, main audio itu lu bisa bikin hype, tapi untuk sustain itu susah. Betul, itu yang sangat kita jaga dan perhatikan. Iya. Gitu. Karena setiap project yang kita buat adalah itu etalase. Kita begitu. Itu etalase. Itu konsep gua dari awal begitu. Karena banyak relasi dia naik mobil itu, betul. Nyobain mobil itu. Termasuk si customer itu sendiri. Next kalau misalnya, kan kalau kita kan bisnis jasa ya. Bisnis jasa nggak putus di awal aja begitu. Iya. Nggak kayak belanja barang selesai udah gitu kan. Berarti pasti ada maintenance segala macam. Disitulah after sale itu kita harus mainkan gitu. Jadi istilahnya ketika ada yang datang walaupun kabelnya copot pun lu tetap welcome mereka. Karena itu bagaimana cara kita meng-appreciate kerjaan kita sendiri. Iya. Kecuali kalau saya nggak mau layanin, artinya kan saya nggak menghargain kerjaan saya sendiri. Iya, berarti artinya kita care sama kerjaan kita sendiri. Harus itu ya. Di luar siapapun customernya itu. Gitu. Benar. Kalau nggak kan yang kita appreciate adalah kerjaan kita itu gitu. Orang kalau yang paling benar adalah kita nggak cobain mobil orang lain. Kalau kita udah punya audio ya. Jadi itu dia standarnya, makanya kenapa di Velfire gue pakai vokal beryllium, mau pakai Innova gue bingung lagi ya. Jadi standarnya udah naik kok, susah. Jadi istilahnya kita main audio itu, kalau lu yang udah tuningin, gue cuma berdoa lu panjang umur sih kok. Amin. Coba gue lihat lu makin. Lu tiap hari doain gue. Amin. Iya.
sekarang sangat terbantu sih dengan tools itu ya. Tools yang sangat konsisten, kita sangat terbantu. Jadi lebih konsisten lah hasilnya. Tools itu akurasinya berapa persen? Sangat tinggi, 100%. 100% konsisten. Konsisten ya dia. Konsisten. Jadi apa yang di sama grafik? Sama halnya kalau kita anggap di zaman kedokteran ya. Lu dulu berobat, dokter cuma pakai stetoskop ya. Dia cuma periksa dia kira-kira pakai sense-nya dia ya untuk mendengar ya kan. Terus dia interview ya kan, sakitnya dari kapan segala macam. Based on pengalaman dia mengambil kesimpulan, sakitnya A, obatnya harus B gitu kan. Itu zaman dulu. Sekarang seberapa banyak dokter yang masih seperti itu? Enggak. Dia pasti suruh lu CT scan dulu, MRI dulu, ya kan? Kalau enggak minimal dia punya alat USG. Dia bisa lihat jeroannya, dalamnya. Ada salah di mana kan gitu kan. Seperti halnya juga tuning sound system. Kalau dulu kita mengandalkan kuping, sense kita untuk mengatur supaya suaranya rapi gitu. Tapi kan kadang-kadang kuping bisa capek. Betul. Jadi hari ini kita tuning satu mobil bisa dapatnya enak sekali. Besok nggak enak. Besok kita dengerin lagi, loh kok kayaknya kemarin denger udah enak. Iya. Hari ini kayaknya harus fine tuning lagi deh. Capek. Jadi capek. Iya. Untuk bikin sebuah mobil itu sampai mateng itu perlu proses yang sangat panjang. Nah sekarang dengan ada tools, ada alat measurement segala macam, kita seperti dokter yang dikasih data CT scan. Tinggal kita langsung baca kita langsung analisa. Bisa tahu analisa dan obatnya seperti apa, sembuh. Jadi benar suara di mobil tersebut gitu. Dan hasilnya konsisten. Itu dia yang terjadi sekarang, Bos. Oke John, jadi kalau kemarin kita ngebahasnya di Fine Gloss, kayaknya lebih curang ya Ken ya, lampunya terang banget ya. Iya. Ini kita lihat mobil ini walaupun ada beberapa bagian yang udah dibekas cat, tapi ternyata Kevin Mon membuat mobil ini tampilannya lebih beda. Beda ya. Itu yang dicat kan cuma kapasin doang, John? Oh iya, tapi kan sebenarnya mobil ini kayak bumper kan dicat depan. Depan doang ya? Iya, menurut gua paling suka tampilan kayak gini John. Ban 23550, pelak 18, lebarnya nggak usah terlalu lebar. Lalu dia punya wing si luxury, cakep ya? Cakep ya. Udah gitu dia sampai samping. Ini nggak ada nih John. Slim. Yang slim. Tapi ini slimnya asli bawaannya luxury. Masih? Ini kan asli John, lu nggak lihat bagus bikinannya. Beda bannya ya? Iya, sini Om dikit. Lalu kita lihat di bagian depan lampunya. Ini kita walaupun jual apa John? Jual apa? Lampu di Euros Custom. Oh iya. Iya, tapi ntar kita kalau nggak ke DSID ntar dikira gue selek sama Diomelin. Iya, kok Kelvin kan orangnya baik banget John. Iya. Walaupun memang kalau ngomong kayak kereta api Shinkansen John. Bet. Tapi seenggaknya ketika lo beli barang di DS itu dikasih edukasinya. Iya. Terus kualitasnya juga Coba nyalain Ken. terbukti. Ya, jadi ini pakainya 4300 Kelvin di atas dan di bawahnya 4300 Kelvin juga. Jadi ada 4300 kok Kelvin di dalam lampu ini, John. Nah, ini lampunya kalau high day itu memang jadi dia kayak nunggu matang dulu Ken. Awalnya itu nggak langsung terang ya? Betul, dia lama-kelamaan jadi putih. Nah, makanya tuh kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5, lama-lama dia menjadi putih. Kelihatan nggak sih umurnya? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Lalu apa yang membuat spesial di DS, John? Kita tanya langsung ke Kelvin. Halo Ko. Ya, siang. Gimana ya? Ini Ko, kan saya mau dikit tanya nih. Iya. Kok seiring berjalannya waktu, kan mobil-mobil sekarang lampu udah pada LED nih. Iya. Masih banyak nggak customer yang kesini mau ganti HID? Kita masih ada yang ganti HID ya, yang pasang HID supaya lebih terang. Ada juga mungkin yang standar bawaannya HID sudah ada yang umur, sudah mati gitu ya. Entah memang sudah mati atau redup, banyak diremajain diganti HID-nya. Kenapa Koko masih bertahan dengan produk HID di tengah gempuran LED Ko? Apa karena lebih terang atau karena males ganti nama jadi DS LED? Enggak juga sih, kita dua-duanya ada sih ya. Kita LED juga jual, untuk HID juga jual gitu ya. Mungkin seperti mobil ini. Ya. Kalau ini kan lampu standarnya dia masih halogen ya. Ya. Kalau menurut saya lebih maksimal pakai untuk lampu dekat untuk pakai HID gitu dibandingin LED.
Mungkin kalau LED plusnya ialah nyalanya cepat ya. Buat lampu dim biasanya kan kita saranin pakai untuk LED. Tapi untuk lampu dekat seperti ini kelemahannya mungkin HID, ya untuk terang maksimal butuh waktu ya, mungkin 4-5 detik gitu ya. Nah kalau untuk lampu dekat seperti ini kan dia kita nyalain dulu 4-5 detik nggak ada masalah gitu ya, sampai maksimal. Beda sama kalau lampu dim gitu. Dibandingin kalau misalnya kita terlalu memaksakan, misalnya kita pakai LED di sini untuk lampu dekat ya, mungkin dia nyalain cepat, tapi selama kita pakai lampunya mungkin terangnya kurang maksimal ya. Mungkin LED dibandingin lampu halogen lebih terang LED, tapi kalau dibandingin sama HID, saya merasa lebih maksimal HID gitu. Fokus ke jalannya terang maksimalnya gitu. Lebih enak, bagus ya Pak ya? Ya, buat sinar ke jalannya lebih enak gitu. Kita kalau ngeliat headlamp sih mungkin sama-sama aja terang, tapi sinar ke jalannya, presisi fokusnya, terangnya, saya lebih, kalau buat lampu dekat, saya lebih saranin pakai HID untuk lampu yang rumah lampunya spek belum buat LED ya. Oke. Lalu untuk lampu H4 yang terpasang di Innovasi Koben, cut off-nya bagus nggak? Dan high beam dia jadi satu atau misah dengan low beam-nya Pak? Kalau kebetulan ini jadi satu nih, jadi satu, ya? high beam dan low beam gitu. Kalau cut off bagus apa enggak, kita cek headlamp dulu nih. Kalau headlampnya kayak seperti ini baru, standarnya halogen bagus, dipasangin HID harus bagus gitu. Kalau memang dipasangin HID nggak bagus, berarti salah, bukan salah headlampnya, tapi salah ada di HID-nya gitu ya. HID-nya. Oke, jadi lampu itu adalah salah satu tolak ukur membuat mobil kelihatannya seger enggak dari lampu. Dari lampu, iya. Kalau lampunya masih kuning kelihatannya masih layu ya. Iya, layu. Walaupun memang terbilang mobil ini lampu aslinya itu originalnya warna agak kuning ya. Kuning, halogen, masih halogen kan? Iya, jadi ya diganti putih jadi lebih kelihatan muda lah. Iya, udah gitu terus kalau malam juga kan lebih terang. Lebih terang, nah, kalau H4 itu dia punya lampu cut off-nya di situ, John. Iya, lu hahu aja lu yuk. Coba ini, John. Nah, lu beberapa hari kan lu bawa nih mobil, John, Innova bensin. Apa pendapat lu, John? Secara jujur dan objektif. Ini mobil kalau dipakai RPM-nya 2000 terus ya, enak banget. Ya cuman buat cruising. Iya. Dari audionya enak. Iya. Audionya enak, kaki-kakinya enak banget, bener-bener enak. Baru, John, kaki-kakinya, John. Terus bohong, bannya juga baru, John. Bannya Michelin, ya kan? Enak banget. Tapi kalau lu tanya tenaga ya, ini kalau udah 80 ke atas, udah enakan lah. Udah mendingan. Suara mesin nggak terlalu berisik ke dalam. Tapi dengan Viscofan-nya di delete, lebih enak nggak? Lebih enak. Tetap ada ngaruhnya, John. Cuma kan karena gue kebiasaan diesel. Nah, begitu. Susah. Jadi intinya, kesimpulannya, lu punya duit 10 juta untuk upgrade performa bensin, nggak kelihatan. Tapi kalau lu beli Innova 2KD, lu punya duit 5 juta aja, mobil udah berubah jauh. Makanya kalau kita ngelihat terpautnya lumayan jauh. Kayak contohnya Innova V 2013 luxury kayak gini, di internet mungkin 180 juta ya. Iya, segitu lah. Sedangkan kalau yang si diesel dari 200 bedanya 50 jutaan lebih ya. Walaupun notabene sebenarnya waktu pada saat zaman dulu mahalan bensin harusnya. Bensin daripada makanya diesel. Ada tipe V luxury, kalau diesel nggak ada kan? Iya. V doang. Kalau sekarang malah lebih mahal diesel dibandingkan bensin. Tapi tubihannya sekarang kalau lu beli mobil bensin, orang lebih gini loh, lu beli Innova bensin masih bisa pertalite kan? Iya, masih boleh. Yang baru kan? Iya. Yang sekarang kan nggak bisa. Nggak bisa. Innova diesel. Iya. Harus pakai Pertamina Dex. Iya. Nah, jadi plus orang minus mungkin lah. Plus minus. Jadi tapi kalau lu berbicara tenaga, walaupun mesinnya sama 2 TR, Innova Ribbon lebih enak larinya. Kenapa, John? Gue ngerti teknologi kali. Gue juga pernah nyobain sih. Enak banget. Juga lebih enak ya. Iya. Dibandingkan yang lama ya. Dan juga katanya full consumption-nya lebih bagus. Gue belum pernah coba sih. 1819. Kalau yang lama ini masih 1617. 1617 ya. Iya. Mungkin kita terlalu banyak bicara, orang nggak cobain mobilnya. Oke, kita udah di dalam kabin. Jadi berhubung kita punya Innova ini luxury, Kenny lagi mau nyombongin duduk di belakang dengan tinggi di 180, duduknya masih enak gak, Ken? Lebih enak daripada Pajero, John. Iya, jauh, John. Karena ini kan memang mobil keluarga, John. Kalau iya, enak banget. Pajero Fortuner kan mobil arogan kayak buat lo. Enggak begitu, John. Enggak arogan. Tapi Ken, memang mobil Innova bensin itu suara mesinnya tuh ciri khas. Terciri banget ya. Iya. Innova bensin sama Fortuner bensin ya. Iya, betul. Sama Prado, sama ya? Sama kan mesin Prado yang 27 kan sama kayak Fortuner. Iya.
tuh stop and go-nya ya lumayan lah setelah di remap ada perbedaan, cuman nggak signifikan. Intinya kesimpulannya Ken, lu kalau misalkan berharap ekspektasi lu mobil ini enak banget larinya, jangan lu beli, jangan lu pasang extra fan gitu-gitu, lu pasti wasting money. Iya, mendingan lu pasang audio aja lah daripada lu keluar modal buat extra fan dan lain-lain. Mendingan lu ya kayak gua. Jon. Betul, kalau lu misalkan lu cuma mau cruising aja bawa mobil ini, ya oke ya kan ya? Iya, oke lah. Tetapi lu harus concern kalau di mana mobil ini nggak akan bisa sampai 1:11 Ken. Nggak bisa sih Jon, separuh dorong Jon. Iya, yang kayak lu bilang kalau kayak kemarin ditowing separuhnya Jon. Ada yang lebih lucu Jon. Jadi chat gua kemarin kan. Siapa? Ada yang chat gua Jon. Ngechat apa? Ngechatnya gini, Pak, saya mau beli Land Cruiser 200 yang bensin abu-abu kemarin tuh Jon. Bisa nggak ya pakai Pertalite? Iya, sebenarnya bisa enggaknya tergantung lu tega apa enggak aja ya kan. Dan lu mungkin dengar suara liting gitu, oke nggak? Iya kan? Betul. Nah, terus yang kedua lagi dia ngomong pajaknya berapa ya, gini. Terus gua cuma ngomong, Om, kalau udah beli Land Cruiser jangan ngomongin pajak, jangan ngomongin konsumsi bahan bakar, bener gak? Jangan memaksakan nih kalau gitu deh. Nah, ya kan gue bilang kalau lu mau, nah terus dia nanya kan, ya udah kalau gitu biar lebih irit gimana Om? Mendingan mobilnya nggak usah dipakai Om. Dipajang aja Om. Iya. Dipajang terus tulisin surat warisan buat anak-anak. Terus dia lebih lucunya lagi gini, jadi ngomong, Om bisa kasih kepastian nggak kalau LC ini harganya nggak mungkin turun? Kalau saya tahu mas saya kumpulin LC semua, nggak saya jual. Iya, gue beli LC daripada beli rumah kan. Nggak usah beli rumah, beli LC aja udah. Nah, cuman biasanya kalau orang itu beli LC-nya dulu baru beli rumah. Lu ngerti gak lu maksudnya? Gue rasa ini baru beli LC lumayan nanti kali. LC-nya LC yang lain, Jon. LC-nya kenalan dulu, ya kan? Aduh. Hari pertama bayar tarif, Jon. LC-nya yang bisa balas WhatsApp dia, bukan LC yang naikin, Jon. Pengalaman lu tinggi juga ya, Jon? Enggak, kan gue jadi salah lagi, kan gue cuma memperjelas LC-nya apa. Jadi intinya seperti itulah. Kalau ditanya nyaman nih mobil. Mobil di bawah 200 jutaan dengan kondisi ya tergolong tahunnya, berarti umurnya 9 tahun lah ya. Oke, lu beli ya kan. Iya. Tapi kalau lu berharap konser lu mobil ini lebih irit, I think you have to buy mobil-mobil yang cc-nya 1500. Ya, Avanza gitu lah. Nah, Avanza, Expander dan lain-lain ya kan. Expander nyaman lo, Jon. Percaya gak lu? Nyaman tuh mobil. Makanya dia mobil laku deh. Betul. Kalau lu punya budget lebih, lu beli mobil yang kemarin kita review tuh. Apa lu race. Ya, race. Kalau lu cuma anak dua, lu nggak pakai suster ya kan. Kalau lu punya suster, punya mbak, lu beli mobil. Ini sih boleh dipertimbangkan. Gue pakai ini lama, Jon. Gue pakai ini 5 tahun. Kenapa lu pakai ini lagi? Kebelat gengsi kan? Iya, gengsi. Ya, kan kita hidup kan harus naik, Jon. Oh iya. Jangan di situ-situ aja. Betul. Kan? Apalagi kan lu single father, lu butuh apa? Lu kalau review mobil bahas gue mulu, Jon. Bukan, Jon. Gini, Jon, bener sih. Lu kalau misalkan lu dibilang gini, Jon, lu anak dua, ya kan? Lu nggak naik Fortuner, ntar dikiranya lu, wah, ntar gua duda gembel, hitam lagi, gendut gitu ya, anjing emang. Gak bisa, Jon. Lu harus punya aura lagi, karena muka lu kan pas-pasan, Jon. Iya. Makanya cara nolongnya pakai Fortuner, Jon. Iya. Oke, kita akan review mobilnya Kenny. Oke. Bye-bye semuanya. Sayonara my friend.